Tidak boleh kita melakukan stigma negatif, betul. karena ini suatu penyakit ini bukan aib sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dendot, hari ini bakal ngobrol asik dan santai pastinya dengan seorang dokter kece yang sudah meluangkan waktunya ke sini ya untuk ngobrol-ngobrol bareng saya mengenai percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sintang. Halo, Assalamualaikum Dokter Andar. Waalaikumsalam, Dendot. Selamat datang dokter. Terima kasih ya, atas kita undangannya. berada di program musik hari ini ya, kita bakal asik-asikan ngobrol tentunya ya mengenai tema kita hari ini yaitu percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sintang. Baik, sedikit mengulik tentang beliau ya. Beliau ini bernama lengkap Dr. Andar Jimmy Pintabar MAP. Tuh ya, agak belibetan ngobrolnya dok. Nah, ya. Kalau boleh tahu nih, kalau ada Jimmy Pintabar, nah kayaknya bukan orang asli Sintang dok. Orang asli mana dokter? Sebenarnya saya orang Sintang nih. Orang Sintang asli. Orang tua almarhum bapak sama ibu lahir di Sintang. Cuman kerjanya di Pontianak. Jadi saya lahir dan besar di Pontianak. 2012 saya kerja di Sintang. Jadi masuk Sintang kerja mulai 2012 atas amanah orang tua. Siap. Jadi orang tua berpesan kerja dan besarlah berkembang di Sintang. Siap, baik. Maka siap dari untuk itu, membangun Sintang. Oke, siap. Maka dari itu ya, Dokter Andar sendiri merupakan salah seorang ya di tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sintang yang hari ini tetap setia ya menjadi ibaratnya orang di garda depan ya dok ya. Siap. Dalam percepatan penanganan COVID-19 sampai hari ini. Ya, kalau boleh tahu dokter ya, tugas pokok sebelum adanya gugus tugas tanggap COVID-19 Kabupaten Sintang sebelum bergabung di tim ini, dokter tugasnya di? Jadi saya sekarang diamanahkan oleh Pemda Sintang sebagai Direktur Rumah Sakit Pratama Serawai sejak Oktober 2018. Sebelumnya saya bekerja sebagai dokter PTT dari tahun 2012 di Puskesmas Jelimpau, lanjut jadi dokter PNS di Puskesmas Kebong. Dan di Dinas Kesehatan sendiri saya sebagai pendamping akreditasi di seluruh puskesmas yang ada di Sintang. Jadi saya keliling nih dari satu puskesmas ke puskesmas yang lainnya. 21 puskesmas itu udah saya kunjungi. Dan terakhir Oktober 2018 diamanahkan jadi Direktur Rumah Sakit Pratama Serawai. Sampai juga bergabung di tim penanganan COVID-19 di Kabupaten Sintang, ya kan? Nah, saya coba akan ngobrol sedikit, dokter, mengenai profil dokter. Bisa sampai ke prestasi yang cemerlang gitu loh, ya kan? Menjadi seorang director itu bukan hal yang gampang. Otomatis banyak sekali jalan yang perlu ditempuh, proses yang panjang pastinya. Dan saya dengar-dengar, ya kan? Saya dengar-dengar, Dokter Andar ini adalah seorang dokter teladan nasional 2017. Tepuk tangan dong. Oke, pengen saya dengar ceritanya dikit nih dok. Ya, jadi tahun 2017 itu setiap tahun sebenarnya ada pemilihan tenaga kesehatan teladan. Jadi mulai dari tingkat kabupaten, kemudian kita ke tingkat provinsi, dan siapa yang juara satu di tingkat provinsi akan ke nasional. Jadi dari tahun 2017 saya membuat suatu program di Puskesmas Kebong. Jadi program itu adalah program ketuk pintu untuk kasus TB. Saya concern di TB anak. Jadi ada beberapa pasien TB anak, terutama di dua desa Gembaraya dan Pelimping, kita kumpulkan. Kenapa anak-anak ini dengan status gizi yang kurang, kita udah kasih makan tambahan, belum juga ada perkembangan. Ternyata setelah kita cek, hampir 90% anak yang kurang gizi dan gizi buruk ini, ternyata ada kasus TB. Jadi kita mulai masuk ke situ, kita obatin dengan obat-obatan TB, kemudian kita kasih makanan tambahan, dan alhamdulillah, naik badannya mulai meningkat. Nah, dari situ program itu saya bawa ke tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, dan alhamdulillah dapat juara 1 dan lanjut ke tingkat nasional. Di sana kita mendapatkan
penganugerahan tenaga kesehatan teladan tingkat nasional. Oke, siap. Tahun 2017. Tahun 2017. Dan alhamdulillah saya mengikuti jejak 2 teladan saya. Yang pertama, almarhum bapak saya itu tahun 82 mendapatkan anugerah juga, itu mahasiswa teladan tingkat nasional. Dan satu lagi teladan saya, Dr. Jarod Winarno MPH. Pak Bupati kita. Pak Bupati kita. Dong. Jadi Pak Bupati kita juga dokter teladan tuh. Kalau nggak salah tahun 87. Jadi 30 tahun sebelum saya itu Dr. Jarod udah menjadi dokter teladan. Mudah-mudahan sih bisa ngikut jejak beliau ya. Amin. Oke. Baik, panjang sekali ya perjalanannya, tentunya proses demi proses untuk mengikuti pemilihan dokter teladan. Itu tidak mudah ya dokter ya, harus melakukan riset dan lain sebagainya ya kan. Kemudian ada kasus yang dibawa dan kemudian berhasil ditangani ya kemudian ke depannya. Maka dari itu mungkin ya sebagai dasar dokter Andar sendiri ya yang dipercaya ya sebagai salah satu tim di percepatan penanganan COVID-19. Nah dokter, untuk andil atau tupoksi dokter sendiri secara struktural di tim gugus tugas tanggap COVID-19 Kabupaten Sintang. Bisa diceritain dikit dong buat teman-teman sekalian. Jadi semenjak ada kasus COVID-19 ini, saya ditarik oleh Bapak Kepala Dinas untuk membantu teman-teman di posko percepatan penanganan kasus COVID-19 ini. Sebenarnya di dinas ini ada beberapa tim. Ada beberapa tim, beberapa bidang untuk penanganan kasus ini. Ada bidang penyiapan sumber daya, itu penyiapan logistik, kemudian ada promosi kesehatan, melakukan promosi ke kantor-kantor, sekolah, rumah ibadah, kemudian ada bidang surveillance dan data. Itu yang teleponin masyarakat yang lapor, apakah ada keluhan apa tidak, yang siap 24 jam ketika ditelepon dilaporin. Nah, itu ada bidang surveillance namanya, ada pengelolaan spesimen dan laboratorium yang mengecek rapid test, kemudian ada pencegahan dan pengendalian infeksi, itu yang menyemprot-nyemprot kantor. Nah, kalau saya bidangnya kewaspadaan, dini respon, dan manajemen klinis. Jadi saya tim evakuasi nih, ketika ada pasien yang memerlukan pengobatan berkenaan dengan kasus COVID-19 ini, kita dari tim evakuasi langsung datang untuk menjemput atau mengantar atau pemeriksaan lab atau langsung merujuk ke rumah sakit. Itu tugas kita. Jadi kita standby 24 jam dengan shift, ada 2 shift per harinya. Jadi siap ditelepon 24 jam ketika masyarakat ada keluhan dan menjemput masyarakat. Jadi kita sudah bekerja kurang lebih 1,5 bulan ini, dari bulan Maret sampai April ini, dan alhamdulillah insya Allah lancar. Oke, amin. Kita doakan sama-sama ya. Buat sobat musik yang ada di rumah juga ya, kita dukung sama-sama tim kesehatan kita di Kabupaten Sintang yang sampai hari ini sangat bekerja keras ya kan, untuk sama-sama memutus mata rantai dari corona ataupun COVID-19 ini. Nah, dokter ada standar khusus tidak misalnya ya? Standar khusus misalnya dokter dengan tim yang lainnya, ini kan tim evakuasi. Tim evakuasi. Tentu tidak sembarangan dong, ya kan? Dari penanganan sampai ada kasus yang meninggal dan lain sebagainya gitu kan. Apakah ada standar khusus keamanan diri untuk dokter sendiri dan tim yang lainnya? Kita ada SOP, SOP untuk penanganan, untuk pemakaian APD. Jadi kita juga lihat istilahnya pasien atau orang ini statusnya apa. Kalau mungkin statusnya dia OTG atau cuma pelaku perjalanan, itu menggunakan standar APD tingkat 1 saja, hanya menggunakan masker dan sarung tangan cukup. Tetapi kalau ini pasien curiga COVID-19 atau PDP dengan pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif, kita akan menggunakan APD lengkap. Insya Allah APD di dinas kita ada. Jadi untuk keamanan petugas, safety petugas itu nomor 1 tetap kita utamakan. Jadi teman-teman udah dibekalkan nih, istilahnya untuk terjun ke lapangan teman-teman udah dibekalkan dengan APD yang cukup lengkap. Cukup lengkap, jadi jangan ragu ya. Buat tim kesehatan kita sudah mumpuni lah ibaratnya dokter ya. Tapi pesan kepada masyarakat, ketika ada petugas medis menggunakan APD lengkap, jangan takut. Istilahnya jangan stigmanya jangan langsung, itu ada kasus positif loh. Petugas kesehatannya datang dengan APD lengkap, lalu takut, jangan kayak gitu ya. Jadi itu memang udah standar kami untuk safety keamanan
dari petugas kesehatan. Oke, berarti jangan mudah untuk menjudge ya, sebuah momen di situ di mana mungkin dari dokter dan juga tim yang lain menggunakan APD lengkap, bukan berarti menangani betul-betul pasien yang terpapar positif ya oleh COVID-19 ya kan. Nah, bisa jadi ini adalah memang betul-betul standar dari keamanan yang diterapkan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Sintang. Ya, baik. Nah, dokter, mengenai proses mengetahui seseorang ini terpapar COVID-19 apa enggak. Seperti apa, Dok, prosesnya? Oke. Jadi dalam 2 minggu ini kita melakukan yang namanya pemeriksaan rapid test. Nah, pemeriksaan rapid test kepada yang pertama yang kita lakukan adalah pasien dalam pengawasan PDP. PDP ini setelah kita lakukan swab, kita kirim ke Jakarta, hasilnya belum keluar nih. Nah, ketika ada rapid test kita coba melakukan pemeriksaan dengan rapid test, itu PDP. Yang kedua ODP. ODP yang kita lakukan pemeriksaan itu adalah ODP yang sudah menjalani karantina biasanya lebih dari 10 hari. Kenapa 10 hari? Karena di 10 hari itu antibodi kita sudah muncul. Nah, percuma di awal-awal tidak akan terbaca karena antibodinya belum terbentuk. Nah, yang ketiga itu pasien atau orang yang kita curigai yang punya kontak erat dengan kasus COVID-19 ini. Nah, itu kita lakukan pemeriksaan rapid test. Siapa lagi, Dok, yang berhak untuk mendapatkan kesempatan melakukan rapid test? Yang pasti tenaga kesehatan, ya. Tenaga kesehatan yang sudah memeriksa atau merawat pasien dalam pengawasan di rumah sakit atau di ruang RIK, kita lakukan rapid test. Baik. Kemudian tenaga kesehatan yang melakukan penyelidikan epidemiologi, yang keliling ke rumah-rumah ODP, kita juga lakukan rapid test. Dari Dinas Kesehatan sendiri, apakah memberi kesempatan kepada orang umum, gitu kan, yang mungkin hanya stay aja di Kabupaten Sintang, cuma ada rasa takut, Dok, ya kan? Takut nih, aduh pengen tes deh, pengen tahu nih ada virus apa enggak, gitu kan? Apakah Dinas Kesehatan juga memberi kesempatan seperti itu pada orang umum? Kita lebih utamakan kepada orang-orang yang kemungkinan ada kontak erat dengan kasus COVID-19 ini. Kenapa? Yang pertama karena rapid testnya sangat terbatas sekali. Ya, kita sudah coba istilahnya mengajukan kepada pemerintah daerah juga, istilahnya kita coba seluruh rakyat Sintang nih, masyarakat Sintang kita tes, tapi anggarannya sangat besar sekali. Coba dibayangkan kalau kita punya hitung-hitungan nih, 400.000 nih. Orang di Sintang, masyarakat di Sintang jumlahnya 400.000. Harga rapid testnya lumayan nih. Istilahnya dengan harga rapid test, kemudian alat bahan perlengkapan dan APD yang digunakan, mungkin sekitar 300.000. 300.000 kali 400.000 udah 120 miliar. Harga itu udah naik, bukan nominal besar, yang kecil ya kan? Makanya kita agak selektif nih, agak selektif untuk menggunakan rapid test. Jangan sampai kita, masyarakat boleh tes semuanya. Tiba-tiba pada saat ada kasus, kita nggak punya rapid test lagi. Pada intinya ya kan tepat guna ya, Dok, ya. Benar, harus tepat guna juga. Karena keterbatasan alat. Keterbatasan tadi. Baik. Nah, Dokter, perbedaan antara reaktif dan positif kadang menjadi momok ketakutan gitu ya. Padahal baru awal ya dengan menggunakan tes rapid test ya pastinya ya kan. Dan itu baru terkonfirmasi reaktif, bukan positif. Ya. Nah, bedanya di mana, Dokter? Silakan dijelaskan. Di COVID-19 ini banyak istilah ya, mungkin sedikit saya sampaikan. Ada ODP, ada PDP, ada OTG, ada yang terakhir baru kasus konfirmasi COVID-19. Kalau ODP ini orang dalam pemantauan, jadi orang yang baru pulang dari daerah atau negara terkonfirmasi, ya, datang ke Sintang, kemudian memiliki gejala keluhan seperti demam, batuk, pilek, ya itu kita masukkan ke ODP. Bedanya dengan PDP, kalau PDP ini biasa gejalanya lebih berat, disertai pneumonia ringan sampai berat, kemudian pernah kontak juga dengan kasus terkonfirmasi. Ya, kalau OTG tadi orang tanpa gejala, dia tidak memiliki gejala, tetapi kontak eratnya ada nih, kontak erat dengan pasien konfirmasi positif. Tapi semuanya ini belum positif sampai dilakukan pemeriksaan swab. Dan pemeriksaan swab kita kirim ke Jakarta atau ke Pontianak, dilakukan pemeriksaan PCR di sana, baru ada hasilnya. Jadi jangan membuat stigma yang negatif kepada
OTG, ODP, PDP, bahkan sebenarnya pasien terkonfirmasi positif juga tidak boleh kita melakukan stigma negatif. Ya, betul. Karena ini suatu penyakit ini bukan aib sebenarnya. Dan siapa sih yang mau kena penyakit ini? Ya, jadi saya tekankan sekali lagi, mari kita bersama masyarakat Kabupaten Sintang jangan memberikan stigma yang negatif kepada pasien atau orang yang ada dalam daftar ODP, PDP, OTG, bahkan yang sudah terkonfirmasi pun jangan di stigma negatif. Kita support. Pasti. Ya, kita support untuk mereka sembuh. Oke, kita dukung sampai memang betul-betul sehat ya, sampai Dok ya. Sehat. Jangan sampai menjadi beban pikiran. Yang perlu dipahami memang dari awal-awal dari istilah-istilah itu memang harus kita pahami semua, ya harus kan? dipahami Saya rasa dengan media-media sekarang, ya, media internet, media elektronik dan lain sebagainya udah cukup sih untuk kita cari tahu, gitu kan? Sebenarnya dari istilah-istilah ini apa, dan kemudian jangan sampai kita mengeluarkan stigma ataupun paradigma yang negatif untuk teman-teman yang berstatus ODP, PDP dan OTG, ya kan? Karena belum tentu positif COVID-19. Benar. Di garis bawahi. Waduh. Kita harus menunggu sampai hasil swab atau hasil pemeriksaan PCR-nya keluar. Orang ini positif atau negatif. Sebelum itu keluar, kita tidak bisa menjudge dia positif COVID-19. Siap, baik. Ada istilah social distancing, physical distancing, ya kan? Kemudian masih banyak lagi istilah-istilah yang lain. Ada PSBB, ya kan? Pekerja seni babak belur. Oh enggak ya, bukan ya? Oke. Dan lain-lain sebagainya, ya kan? Boleh dijelaskan dokter, mungkin secara standarnya seperti apa social distancing itu, ya kan? Physical distancing itu seperti apa? Mungkin bisa sharing lah sama teman-teman sobat musik. Oke. Silakan, Dok. Jadi awalnya kita sebut social distancing, tapi sekarang disebutnya physical distancing. Jadi physical distancing itu menjaga jarak antara orang per orang. Tujuannya apa? Karena penyakit COVID-19 ini tertularnya melalui droplet. Apa itu droplet? Cairan yang keluar dari hidung atau mulut seseorang yang sudah terkonfirmasi COVID-19 itu bisa menularkan kepada orang yang ada di sekitarnya. Ketika posisinya dekatan nih. Kita jaraknya udah pas belum ini, Dok? 1 meter ya. 1 meter ya, oke, siap. Ketika jaraknya dekatan. Jadi physical distancing itu mencegah itu. Ketika ada percikan atau cipratan droplet dari pasien ini atau orang terkonfirmasi ini, kita bisa terhindar lah. Oke, contoh mengeluarkan percikan. Ada yang melalui batuk. Bisa batuk, kemudian bisa bersin. Ya. Jadi kalaupun ngomong biasanya orang juga bisa ciprat-ciprat tuh kalau bisa lagi ngomong. Jadi ngobrol juga bisa ya, Dok? Bisa, kalau ngobrolnya dekat, nggak sengaja terciprat bisa. Maka dari itu sekarang semua orang ketika keluar rumah wajib menggunakan masker. Bukan pada yang sakit saja, tapi yang sehat wajib menggunakan masker. Nah, untuk penggunaan masker sendiri, ya kan? Penggunaan masker sendiri ada himbauan dari pemerintah tentunya. Ya, yang saya dengar nih, Dok. Katanya untuk yang masker medis, ini khusus untuk emang betul-betul tenaga medis kesehatan yang menangani gitu kan. Nah, kemudian untuk yang sehat-sehat, masyarakat luas gitu kan, menggunakan masker kain. Boleh. Nah, pasti ada standar dong, ya kan? Masker kain bukan hanya 1 lembar kain aja atau yang kayak gimana gitu. Silakan dokter jelaskan dulu, Dok. Jadi memang masker medis atau masker bedah itu khusus sebenarnya digunakan kepada tenaga medis atau para medis yang bekerja di rumah sakit. Ya, untuk masyarakat umum bisa menggunakan masker kain. Masker kainnya ini asalkan tidak tembus air, kemudian bisa dites istilahnya pada saat kita meniup dari dalam itu tidak keluar. Anginnya tidak keluar. Kalau masker medis itu 3 lapis, ya. Nah, jadi dibuat sedemikian rupa supaya percikan dari mulut kita itu tidak keluar dan air yang dari luar tidak masuk ke dalam. Itu sih standarnya, prinsip dari masker itu. Yang penting pada masyarakat jangan berebut beli masker medis, kita pakai masker kain saja cukup. Interval penggunaan, dokter, ada yang saya pernah dengar gitu, untuk masker medis sendiri itu sekitar 8 jam penggunaan, ya kan. Kemudian
masker kain sendiri ada yang 4 jam, tergantung bahan katanya. Kalau misalkan untuk lapis pertama itu yang waterproof mungkin bisa lebih lama, lebih dari 4 jam atau gimana dokter? Oke, memang sih variasi. Memang masker medis bisa dipakai 8 jam, habis itu kita buang ya. Tidak bisa dicuci, itu kelemahan dari masker medis. Kalau masker kain baiknya digunakan ya maksimal 4 jam, habis itu diganti. Makanya untuk masyarakat umum kalau bisa mempunyai lebih dari 1 masker untuk diganti-ganti ya. Tetapi lebih baik lagi kalau tidak ada berkepentingan tetap di rumah saja. Baik. Yang penting di rumah aja itu intinya ya. Tapi kalau misalkan memang harus keluar rumah, mendesak, ya kan. Nah, harus sesuai dengan standar dong, ya kan. Harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Baik. Nah, dokter, selama menjalani tugas di tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sintang, ya pasti nggak hanya mulus-mulus aja. Akan ada banyak cerita, ya kan? Dan saya pengen tahu nih, apa kendala yang dokter alami ya ketika menjalani tugas? Mungkin ada cerita-cerita lucu, ya kan? Mungkin ada dokter sebagai tim evakuasi melihat ada orang ketika melihat dokter menggunakan APD lengkap, ada yang paranoid sampai pingsan-pingsan, mungkin, ya kan? Nah, maka dari itu saya pengen tahu ceritanya, dokter. Silakan, dokter. Oke, memang sih dalam tim gugus tugas percepatan penanganan COVID di Dinas Kesehatan banyak cerita-cerita dari awal kita tugas sampai sekarang ya, banyak cerita lucu yang nyeleneh yang mungkin dari awal, misalnya di awal itu banyak yang menolak istilahnya. Semua orang yang melapor itu kita teleponin satu-satu tuh. Pada saat ditelepon ada yang marah lah, ada yang langsung banting telepon lah, ada yang dibilang lebay lah, karena pada saat itu masih awal-awal nih kasusnya. Tapi lama-kelamaan ternyata masyarakat welcome. Istilahnya kita telepon, dijawab dengan baik, keluhannya pun diungkapkan sebenarnya ya. Terus ada kejadian juga istilahnya pada saat kita menjemput ODP yang punya keluhan untuk lakukan pemeriksaan lab, itu ada penolakan ketika kita menggunakan APD. Walaupun bukan APD lengkap, itu terjadi penolakan. Nah, pernah juga seperti itu. Ada juga tim kita menggunakan APD lengkap ketika membawa pasien PDP, itu hampir pingsan. Loh, tim karena, tim. Mungkin karena mungkin tidak terbiasa. Iya, karena sudah lama, 2 jam istilahnya menggunakan APD lengkap, itu karena susah bernapas juga menggunakan APD lengkap, harus menggunakan masker N95, ditutup lagi pakai masker bedah, pakai face shield juga dengan baju hazmat itu rasanya panas sekali, sangat tidak enak sekali. Jadi cerita-cerita yang seperti itu yang membekas di kami, dan masih banyak sebenarnya cerita-cerita pengalaman dari teman-teman sebagai tim gugus tugas di Dinas Kesehatan ini. Maka dari itu pengorbanan tim kesehatan ini sebenarnya harus kita apresiasi tinggi ya. Nah, salah satunya yang tadi ada yang menggunakan APD lengkap, bukan enak ya dok ya, nggak enak ya kan. Masker N95 itu yang putih bulat itu ya dok ya. Itu banget loh susah napasnya. Susah napas. Jangankan pakai N95 ya kan, pakai masker kain berjam-jam aja udah nggak betah. Aduh, udah nggak bisa napas. Yang terakhir ini ada dokter di Puskesmas Binjai itu merujuk ke pasien PDP, istilahnya ambulannya macet nih. Ambulan macet harus kita jemput lagi dari Sintang. Dari Sintang. Jadi dia menggunakan APD itu 5 jam. 5 jam. Ini menggunakan masker N95 sampai lecet hidungnya di sini. Banyak. Jadi kalau misalnya ketemu tenaga kesehatan yang hidungnya lecet-lecet di sini, itu bukan karena apa ya? Karena menggunakan masker N95. Oke, baik. Udah ketahuan nih ya, tim-tim medisnya ya kan, dari hidungnya, mungkin dari tangannya keseringan pakai handscoon, mungkin ada yang melepuh dan lain sebagainya. Kemudian matanya kurang tidur kali ya. Matanya kurang tidur pastinya. Kelihatan dari mata dokter juga. Oke, baik. Banyak sekali kendala ya dan cerita-cerita lucu pastinya yang dialami oleh dokter Andar sendiri dan juga teman-teman dari tim medis yang lainnya ya. Tapi yang jelas kita dukung terus, jangan sampai kita menambah beban berat dari tim kesehatan karena mereka sangat-sangat mengorbankan dirinya ya demi untuk penanganan atau percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sintang ya dokter. Baik.
Nah, program dan himbauan serta peran masyarakat dalam memutus mata rantai COVID-19 ini seperti apa, dokter? Silahkan di-sharing kepada teman-teman ataupun sobat musik di rumah. Oke, baik, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, mungkin ini sudah sering didengar dan sering juga dibaca di media sosial atau instruksi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Mungkin kita sedikit mengulang lah himbauan kepada masyarakat untuk kita bersama-sama memutus mata rantai dari COVID-19 tersebut. Yang pertama, diharapkan pada seluruh masyarakat untuk tidak panik. Tidak panik, tetapi harus selalu waspada tentang penyebaran COVID-19 ini, karena yang kita hadapi ini tidak nampak barangnya. Virus itu kecil. Dilihat pakai mikroskop pun sangat kecil, kan gitu. Jadi harus tetap selalu waspada. Yang kedua, berperilaku hidup bersih dan sehat. Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Kita menjaga tubuh kita supaya tetap bersih dengan cuci tangan, sering cuci tangan sebelum megang wajah, sebelum makan harus cuci tangan. Kemudian ketika dari keluar rumah masuk ke dalam rumah, segera lepas pakaian kita, kita mandi bersih sebelum ketemu keluarga. Kemudian sering mendesinfektan rumah dan lingkungan kita. Jadi kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara makan makanan yang bergizi, gizi seimbang, perbanyak buah dan sayur. Ya, buah apa aja? Bisa buah alpukat, buah jeruk, buah pepaya, yang gampang diingat ya. Ya, AJP. Alpukat, jeruk, pepaya. Nama saya ada Under Jim. Oh gitu ya. AJP ya. Jadi biar ingat, biar mudah ya. Biar mudah. Baik. Selain itu, ya istirahat yang cukup, kemudian minum vitamin C dan vitamin E, kemudian olahraga. Olahraga secara teratur ya, tapi jangan dibilang karena dokter nyuruh olahraga lalu main futsal, lalu main istilahnya main sepedaan, jogging di laptop rame-rame, tidak boleh juga ya. Termasuk berjemur juga ya dokter ya? Berjemur itu bukan untuk membunuh virusnya, tapi bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Baik. Selain itu, kita juga disarankan atau dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi lebih baik kalau tidak ada hal yang penting untuk keluar rumah, bagusnya di rumah saja ya. Stay at home. Ada tuh lagunya dari Lumina, Stay at Home. Boleh didengar ya. Kalaupun harus keluar rumah, ya gunakan masker ya, dengan terapkan physical distancing. Ya. Setelah itu, pada masyarakat Sintang wajib ikuti himbauan pemerintah. Ya. Kemudian tidak menyebarkan berita hoax sebelum tahu kebenaran berita tersebut. Nah, ini dia yang menarik nih dokter. Dari mulut ke mulut gitu kan. Ini kalau udah satu meja gibah berjamaah gitu. Aduh, ngomongin tentang COVID-19 udah negatif-negatif aja. Benar. Contohnya dokter, pasien tersebut meninggal gitu kan. Kemudian yang keluarganya dapat stigma negatif dan lain sebagainya. Seharusnya kita tidak melakukan itu ya dokter ya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh melakukan stigma negatif kepada ODP, apakah itu PDP atau bahkan pasien yang tadi terkonfirmasi positif pun tidak boleh kita lakukan stigma negatif. Dan jangan menyebarkan istilahnya, misalnya ada foto atau apa, ya, atau berita hoax jangan disebarkan. Karena ya kan, nah ini gara-gara mulut ya kan, nah, udah gosip sana gosip sini ya kan, namanya juga gosip digosok makin sip ya kan. Nah maka dari itu kita juga harus menyaring informasi, jangan selalu percaya kepada berita yang tidak benar, positif corona gitu, padahal hasil swabnya aja belum keluar, baru reaktif aja di rapid test, bukan berarti positif corona, ya kan? Aduh, ini gara-gara congorna ini dok. Oke, baik. Silakan dokter dilanjutkan. Untuk selanjutnya pada masyarakat Sintang yang baru tiba atau baru datang dari daerah atau negara terkonfirmasi positif COVID-19, harap segera melapor ke hotline service Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang di 0565 2023 8-nya 3 kali, itu 24 jam. Kita siap menerima laporan dari warga masyarakat Sintang, atau bisa di WA di 0822 5199 2818. Dan bisa juga nih mengisi form langsung, Google Form di
dinkesintangonlinereport.net. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, dokter. Apa tuh? Sekarang sudah Ramadan. Benar. Ya, Ramadan tiba. Nah, ini dokter ya. Jadi gini dokter, ada yang bertanya-tanya, ini gimana mau sehat gitu kan? Dan kita aja nih imunnya turun gara-gara puasa, katanya. Waduh, ada statement yang begitu loh, dok. Nah, imun kita turun gara-gara puasa, panas-panas nggak makan, nggak minum, nggak ini, nggak itu, katanya kan. Tips dan triknya, dokter. Alhamdulillah kita sudah masuk ya, masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini. Kita mengucapkan nih selamat berpuasa kepada seluruh masyarakat Muslim. Kita wajib menjaga imunitas tubuh, wajib menjaga kesehatan kita supaya puasa kita lancar. Kemudian makanan juga kita harus jaga. Istilahnya pada saat sahur, pada saat berbuka haruslah makanan-makanan yang bergizi seimbang. Ya, jangan istilahnya pas buka langsung makan gorengan, atau langsung buka langsung ngambil rokok. Itu jangan. Jaga gizi seimbang dan jaga hidrasi tubuh ya. Jadi minum air kalau bisa 2 liter minimal per hari untuk supaya tubuh kita tidak dehidrasi pada saat menjalankan ibadah puasa. Kita ikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah ya, stay at home. Jadi sebenarnya ibadah puasa tahun ini kita diberikan kesempatannya sebesar-besarnya untuk berada di rumah. Ya, beribadah di rumah, istilahnya berkumpul dengan keluarga di rumah. Ya, kalau kami memang bekerja di luar untuk masyarakat, tetaplah di rumah. Oke, baik dokter. Untuk teman-teman yang sedang menjalani ibadah puasa ya, tips dan trik sudah disampaikan oleh Dokter Andar ya. Terima kasih Dokter Andar dan masih banyak lagi informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Andar. Kita jalani aktivitas kita sehari-hari dan juga kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini tentunya dengan standar keamanan ya dok ya di tengah wabah COVID-19 ini. Jangan sampai ibaratnya tidak mengindahkan himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah ataupun tim-tim medis tentunya. Baik, terima kasih kepada Dokter Andar dan juga seluruh tim yang bertugas. Saya kirim salam ya, kami kirim salam, kami mendukung penuh semua pergerakan yang dilakukan dan mudah-mudahan kami doakan selalu sehat, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ya kan, dan juga buat tim gugus tugas tanggap COVID-19 di Kabupaten Sintang tetap semangat. Jangan sampai turun semangatnya dok, ya kan? Insya Allah. Kami akan terus mendukung biar semangatnya terlalu berkobar. Waduh, selalu berkobar-kobar ya. Baik dokter, sampai di sini dulu kita, ya kan? Terima kasih informasi yang telah disampaikan dan saya Dendot bersama Dokter Andar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah bye-bye.